Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau berbicara tentang lari estafet ya. Lari estafet ini adalah merupakan salah satu jenis lomba lari dalam cabang olahraga atletik yang dimainkan bersama tim lari dengan cara bergantian ya. Dalam setiap tim biasanya terdapat 4 orang pelari. Harus ada 4 orang pelari ya. Yang masing-masing biasanya diperlombakan seperti itu ya, kecuali ada peraturan pertandingan ya, disesuaikan dengan kebutuhan saja itu ya. Dalam setiap timnya istilahnya masing-masing memegang peran, para pelari ya, memegang peran masing-masing sebagai pelari pertama, pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Hal tersebut disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelari karena karakteristik tiap peran pelari berbeda-beda ya. Yang berikutnya ada teknik dasar lari estafet. Sama halnya dengan jenis balap lari lain atau lomba lari lain, lari estafet dimulai dari titik start. Posisi pelari sebagai pelari pertama dalam keadaan start jongkok. Pastikan posisi tubuh sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu tangan berada di belakang garis start dan tongkat yang dipegang tidak boleh menyentuh garis start tersebut. Bila teknik ini tidak dilakukan, maka pelari akan didiskualifikasi. Dalam lari estafet, teknik menerima tongkat terbagi menjadi dua. Ada yang namanya cara visual dan juga ada yang namanya cara non visual. Cara visual ini adalah pemberian tongkat dengan cara melihat ke arah belakang ya. Jadi dengan cara melihat dari pandangan kita ke arah rekan kita yang sedang membawa tongkat. Teknik ini biasanya dilakukan pada jarak 4x400 meter. Teknik yang kedua adalah cara non visual, di mana penerima tongkat melihat atau menoleh ke belakang. Cara ini biasanya dilakukan pada jarak lari 4x100 meter. Cara non visual ini dilakukan dengan cara tidak melihat ya. Artinya tubuh kita tetap menghadap ke arah garis finish atau membelakangi teman kita yang akan memberikan tongkat estafet. Yang berikutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat pergantian tongkat dan cara menempatkannya antara pelari. Pelari pertama berdiri di area start pertama yang berupa lintasan tikungan. Pelari kedua akan mulai berdiri di start kedua dengan lintasan lurus. Pelari ketiga kembali ke lintasan tikungan dan pelari keempat kembali lagi di lintasan lurus hingga berakhir di garis finish. Selain hal di atas, ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam melakukan lari estafet. Pertama, saat memberikan tongkat, sebaiknya dilakukan secara menyilang. Khusus untuk pelari pertama dan ketiga, sebaiknya menggunakan tangan kanan saat memegang tongkat. Sedangkan untuk pelari kedua dan keempat, sebaiknya menggunakan tangan kiri saat menerima dan memegang tongkat. Nah, ini dilakukan untuk mencapai efektivitas gerakan supaya tidak terjadi tubrukan antara pelari sebelumnya dengan pelari berikutnya. Yang berikutnya adalah penempatan pelari perlu disesuaikan dengan berdasarkan kelebihan masing-masing. Tadi di awal sudah saya singgung bahwa karakteristik tiap peran pelari itu berbeda-beda. Misalnya saja untuk pelari pertama dan ketiga sebaiknya pilih yang mampu berlari cepat di medan tikungan. Karena pelari ke-1 dan ketiga, pertama dan ketiga itu startnya atau berdirinya di medan yang menikung. Untuk pelari kedua dan keempat sebaiknya pilih anggota dengan daya tahan tubuh yang baik, karena ini adalah sebagai penyeimbang ya, apalagi yang keempat itu adalah sebagai penentu kalah atau menang suatu tim dalam melakukan lari estafet. Yang ketiga, pada proses latihan sebaiknya
jarak menanti para pelari harus diukur dengan akurat, karena itu berhubungan dengan endurance ya, ataupun patokan ya dari pelari tersebut. Ditambah lagi ada zona pergantian tongkat ya. Setelah memberikan tongkat, pastikan pelari segera berlari sesuai lintasan masing-masing. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelari, khususnya saat pergantian atau penerimaan tongkat, serta cara menempatkannya. Dengan begitu pelari tidak akan mendapatkan hambatan saat membawa ataupun menerima tongkat estafet. Nah, penerimaan tongkat estafet ini jadi sebuah challenge juga dalam cabang olahraga lari estafet, karena ketika tongkatnya jatuh bisa jadi atau dapat dipastikan si pelari tersebut didiskualifikasi, kecuali pada nomor 4x400 meter ya, itu ketika tongkatnya jatuh bisa tetap diambil kembali. Itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.